Ustaz, gimana kiat dan cara kita agar tidak mudah kecewa atau sakit hati dengan manusia, Ustaz? Dengan contoh saat kita bersama teman berkunjung ke rumah orang, sedangkan hanya teman saya aja yang diajak ngobrol dan kita dicuekin gitu, Ustaz. Itu yang pertama, Iya. Ustaz. Hmm. Kiat-kiat agar kita ini tidak mudah untuk sakit hati. Ya, segala hal itu kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu adalah semuanya akan menjadi ringan bagi kita. Anggap segala hal yang ada di sekitar kita ini adalah jadi ujian untuk diri kita. Dengan kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Sehingga apa? Tidak menjadikan satu hal itu adalah menjadi suatu yang benar-benar menjatuhkan kita, menjelekkan kita. Enggak, ya. Termasuk orang mencaci diri kita, memusuhi kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa kita kembalikan kepada Allah? Siapa yang menggerakkan lisannya dia untuk berbicara seperti itu? Siapa yang menggerakkan dia untuk melakukan hal demikian itu? Allah. Ya, dalam hal ini kenapa Allah melakukan demikian? Nah, kita supaya untuk husnudzon sama Allah. Mungkin karena Allah menginginkan untuk mengangkat derajat kita. Ya, ini makanya kan ketika Sayyidina Hasan, ya, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama dengan para pengikutnya ini, ya, melewati sesuatu pergumulan itu, tiba-tiba ada orang yang mudah mencaci maki beliau habis. Pengikutnya ini sudah kuat ingin memukuli ini orang, ditahan sama sudah. Dia kemudian sudah dicaci tambah dikasih hadiah. Ini sudah beliau dicaci tambah dikasih hadiah. Ya, ditanya, kenapa wahai imam, kenapa engkau malah diam, tidak mau untuk membalas? Aku nggak diajari oleh Rasulullah untuk mencaci, tidak diajari oleh kakekku untuk mencaci. Ya, aku tidak diajari oleh kakekku, oleh orang tuaku, Ali bin Abi Thalib, oleh ibuku Sayyidah Fatimah Zahra untuk mencaci orang lain. Dan juga apa? Kamu tahu nggak, orang itu mencaci, siapa yang bisa menggerakkan lisannya dia untuk mencaci aku? Itu siapa? Allah. Kalau sudah itu daripada Allah, kenapa Anda harus menolak? Nggak ridho daripada ujian daripada Allah. Sudah anggap itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sebenarnya ya harus memang proses ya, nggak mungkin orang bisa, ya, karena ini tidaklah bisa demikian kecuali Allah, orang yang memang Allah kehendaki untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi sisi Allah, melalui proses pembersihan hatinya. Kalau hati yang begitu bersih, ya nggak akan mudah untuk dia merasa sakit hati, dengki sama orang, ya, karena inilah yang menjadikan ciri ahlul jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala suril mutaqabilin, dan kami hilangkan daripada hati-hati mereka kedengkian kepada orang lain, kebencian kepada orang lain. Walaupun dicaci, tidak balas. Ya, ini tidak balas. Ibarat jadi air laut, disirami kotoran, dilempari kotoran, tambah disucikan, bersih sendiri. Ya kan? Kenapa? Ya, jadinya lautan seperti ini. Itu ya. Nah, ini proses, tapi pembentukan proses. Tapi kalau kita kembali, intinya kembali untuk menjadikan ini, kalau ini daripada ujian daripada Allah, berarti menuntut kita harus ridho. Dan begitu berapa menunjukkan untuk bagaimana menuntut ke diri kita untuk selalu husnudzon sama Allah SWT. Karena dalam satu riwayat, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, menginginkan kedudukan misalnya dari seorang hamba, Allah akan mengutus orang untuk mencaci dia. Allah akan menjadikan orang-orang itu banyak mencaci dia. Nah, ini untuk mengangkat derajatnya justru. Untuk mengangkat derajatnya. Ya. Nah, ini yang cara yang paling cepat sebenarnya. Cara yang paling cepat untuk mereka, ada orang yang mendapatkan derajat karena faktor ibadah. Tapi tahu yang cara yang paling cepat untuk mendapatkan derajat di sisi Allah adalah apa? Banyaknya orang yang mencaci dia. Nah, kalau dicaci, orang dibenci, orang gini-gini, padahal dia, tapi tetap dia jadi orang istiqomah loh ya. Bukan karena dia mujahid fil fisik, terang-terangan maksiat, terang-terangan, iya, ini salahnya dia. Dia orang hina di sisi Allah. Tapi ini orang yang istiqomah, tapi masih dimusuhi, dicaci. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat dia melalui jalan yang paling cepat, bukan jalan ibadah sudah. Jalannya jalan demikian. Nah, ini
Kalau kita khusnul seperti itu, kita akan ridho. Insya Allah. Ya.